Selamat datang saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Setiap peristiwa sejarah terjadi hanya sekali dan tidak akan pernah bisa terulang persis sama. Walaupun peristiwa-peristiwa tertentu mungkin memiliki kemiripan, namun pelaku, tempat, waktu, dan konteksnya akan selalu berbeda. Sejarah memberikan pelajaran berharga yang dapat digunakan untuk memahami masa kini dan mempersiapkan masa depan. Pelajaran dari peristiwa sejarah dapat membantu manusia untuk menghindari kesalahan di masa lalu dan mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Berikut adalah 3 sejarah paling mencengangkan yang jarang dibahas. 1. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Strategi perang yang dibuat Salahuddin dalam Perang Hattin adalah mendorong tentara salib ke Horns of Hattin. Untuk menuju lembah tersebut, tentara salib harus melakukan perjalanan melalui perbukitan Galilea yang terik dan tidak ada air, sedangkan hanya Salahuddin saja yang membawa air, sebelum akhirnya menyerang dan memusnahkan pasukan salib yang kini terpanggang matahari dan cukup kehausan dalam pertempuran Hattin. Rencana itu semua pun akhirnya berhasil, memungkinkan pasukannya bergerak menuju Yerusalem. Namun, yang membuat Salahuddin kesal, beberapa ksatria dan prajurit salib enggan meninggalkan pos mereka untuk mempertahankan kota, meskipun dalam situasi tanpa harapan. Mereka membuat pengepungan berikutnya sangat tidak nyaman bagi Salahuddin. Para pejuang ini berulang kali menghalau serangan-serangannya, menggagalkan segala upaya menyerbu tembok kastel sambil menimbulkan banyak korban di pihak penyerang. Akhirnya, Salahuddin bernegosiasi dengan pemimpin yang mumpuni dari para pasukan bertahan Yerusalem, Balian of Ibelin, yang setuju untuk menyerahkan kota hanya jika Salahuddin bersumpah untuk memastikan keamanan bagi ribuan warga sipil dan pengungsi Kristen yang terperangkap di dalam kota, serta ksatria dan pasukan yang melindungi. Penyerahan Yerusalem berlangsung dengan damai yang luar biasa dan dengan sedikit darah yang ditumpahkan dibandingkan dengan peristiwa serupa pada masa itu, di mana sebagian besar orang Kristen diizinkan meninggalkan Yerusalem dengan aman. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa beberapa orang yang tidak mampu membayar tebusan yang berjumlah kecil akhirnya menjadi budak. Setelah Yerusalem ditaklukkan, pusingnya Salahuddin semakin parah, karena kini pasukannya yang haus akan balas dendam ingin meruntuhkan setiap tempat ibadah Kristen di dalam kota suci itu, dan memusnahkan para pendakwah agama-agama palsu. Karena ia adalah pedang Islam, ia punya citra yang harus dijaga. Secara mencengangkan, Salahuddin menolak untuk ditekan oleh para perwira dan prajuritnya untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah Kristen. Ia percaya bahwa rasa hormat terhadap berbagai keyakinan dan agama harus menjadi prinsip dasar pemerintahan Tanah Suci dan Yerusalem. Salahuddin memilih 2 dari pengawal pribadinya yang paling setia dan dengan penuh semangat menjelaskan keyakinannya bahwa semua agama harus diperlakukan dengan rasa hormat, dan peziarah Kristen khususnya harus aman untuk bepergian dan mengunjungi Tanah Suci. Salahuddin kemudian memerintahkan kedua prajurit setianya untuk berjaga di gereja paling suci di dunia Kristen. Gereja Makam Kudus, tempat penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Yesus Kristus. Salahuddin telah memerintahkan agar kedua orang itu harus berjaga sampai mereka meninggal. Pada saat itulah tanggung jawab menjaga gereja akan turun kepada anak tertua dari keluarga masing-masing. Hingga hari ini, keturunan dari 2 pengawal muslim itu masih menjalankan tugas mereka, berjaga di gereja itu. Telah berlalu 800 tahun lebih yang luar biasa, namun generasi demi generasi, para ayah dan anak dari keluarga Judeh dan Nusaibeh tidak pernah sekalipun meninggalkan pos suci mereka. 2 jasad Raja Richard III ditemukan di tempat parkir. Richard III, sosok yang nasibnya sungguh mengejutkan. Bayangkan, seorang Raja Inggris yang jasadnya ditemukan di bawah tempat parkir. Ini bukan cerita fiksi atau film dokumenter, tapi kisah nyata yang terjadi di Leicester, Inggris. Mari kita mulai dari awal. Richard III adalah raja terakhir dari dinasti Plantagenet yang memerintah dari tahun 1483 hingga 1485. Dia tewas dalam pertempuran Bosworth Field melawan Henry Tudor, yang kemudian menjadi Raja Henry VII. Setelah kematiannya, jasad Richard III dikuburkan dengan terburu-buru di biara Greyfriars. Tidak ada yang tahu persis lokasi makamnya karena biara tersebut dihancurkan pada masa pemerintahan Henry VIII sekitar 50 tahun kemudian. Selama lebih dari 500 tahun, misteri lokasi jasad Richard III menjadi tanda tanya besar. Sampai akhirnya pada 2012, sekelompok peneliti dari Universitas Leicester melakukan penggalian di sebuah tempat parkir, yang mereka duga dahulu adalah lokasi biara Greyfriars.
Proyek pencarian ini awalnya dianggap mustahil. Bayangkan mencari jasad seseorang di bawah tempat parkir yang belum tentu ketemu juga. Tapi tim peneliti ini punya peta harta karun berupa catatan sejarah yang menunjukkan Richard III dimakamkan di halaman belakang biara. Saat penggalian dimulai, tidak ada yang menyangka mereka akan berhasil. Di hari pertama penggalian, mereka menemukan kerangka manusia. Kerangka ini memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan deskripsi Richard III dalam catatan sejarah. Tulang punggungnya bengkok, sesuai dengan catatan sejarah yang menggambarkan Richard III sebagai raja yang bungkuk. Tengkoraknya menunjukkan bekas luka fatal, cocok dengan cerita kematiannya di medan perang. Tim peneliti kemudian melakukan tes DNA dengan menggunakan sampel dari keturunan Richard III yang masih hidup. Hasilnya positif. Kerangka itu benar-benar jasad Raja Richard III yang hilang selama berabad-abad. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Penemuan ini memicu perdebatan sengit tentang di mana Richard III seharusnya dimakamkan ulang. Ada yang menginginkan York, kota yang dia cintai semasa hidup. Ada pula yang bersikeras jasadnya harus tetap di Leicester. Setelah pertarungan hukum yang alot, akhirnya diputuskan Richard III akan dimakamkan di Katedral Leicester. Pada Maret 2015, prosesi pemakaman ulang digelar dengan segala kebesaran kerajaan yang seharusnya dia dapatkan 530 tahun yang lalu. Kerangka Richard III memberikan banyak informasi baru tentang kehidupannya. Analisis tulang menunjukkan dia sering mengonsumsi makanan mewah dan banyak minum anggur, tipikal gaya hidup bangsawan masa itu. Tapi yang mengejutkan, tulangnya juga menunjukkan dia menderita infeksi cacing pita. Tim arkeolog menemukan 10 luka di tubuhnya, termasuk luka fatal di kepala. Ini menunjukkan Richard III mati dalam pertempuran sengit, bukan melarikan diri seperti yang diceritakan oleh sejarawan Tudor. Proses identifikasi jasad Richard III adalah salah satu pencapaian terbesar dalam arkeologi modern. Kombinasi penelitian sejarah, arkeologi, dan teknologi DNA berhasil memecahkan misteri yang bertahan selama berabad-abad. 3. Haile Selassie, sang kaisar Ethiopia yang jasadnya berakhir di Thailand. Pada Februari 1974 terjadi kerusuhan di Ethiopia. Kerusuhan terjadi karena inflasi yang melanda. Menanggapi hal itu, Haile Selassie mengumumkan akan menurunkan harga bensin, pembekuan harga bahan pokok, dan menaikkan gaji militer sebesar 33%. Pengumuman itu membuat masyarakat merasa tenang. Tapi tidak bagi tentara. Mereka menganggap kenaikan gaji kurang untuk mereka. Pemberontakan pun terjadi lagi di kota Asmara. Akibat pemberontakan tersebut, Perdana Menteri Aklilu Haptewolf mengundurkan diri. Beberapa saat setelahnya, Haile Selassie menunjuk Perdana Menteri baru yakni Endelkachewu Makonnen. Selain itu, Haile Selassie juga mengumumkan akan menaikkan gaji tentara lebih besar. Ternyata hal itu tidak membuat pemberontakan berhenti. Pada bulan Maret 1974, ada pemogokan selama 4 hari yang melumpuhkan negara. Memanfaatkan momen tersebut, Derg, yang berisikan perwira militer berpangkat rendah dan tamtama, yang menggulingkan pemerintahan Haile Selassie pada 12 September 1974. Dengan segera Derg menangkap Haile Selassie dan menahannya di divisi militer keempat Addis Ababa. Menjelang kematiannya, Haile Selassie dipindahkan ke penjara Istana Jubilee. Pada 27 Agustus 1975, Haile Selassie dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami kegagalan pernapasan dan mengalami komplikasi kanker prostat. Pada tahun 1992, secara mengejutkan jenazah Haile Selassie ditemukan terkubur di bawah toilet Istana Jubilee. Setelah itu, pada tanggal 5 November 2000, jenazah Haile Selassie dipindahkan dan dimakamkan secara layak di Katedral Tritunggal Maha Kudus di Addis Ababa. Itulah 3 sejarah mencengangkan yang mungkin baru kita ketahui dan mungkin paling tidak terduga. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan. Sampai jumpa di lain waktu.